Setiap kali desa dibicarakan, tali itu kembali ditarik. Hapus dana desa. Siapa yang menariknya? Apakah amarah warga, kebodohan struktural, atau skenario yang rapi? Dana desa di tiang gantung opini. Editorial ke-51. Teriakan penghapusan dana desa kini terdengar seperti gema yang terlatih. Setiap unggahan tentang desa, apapun isinya, kolom komentar nyaris seragam, hapus dana desa. Bukan lagi kritik, melainkan vonis. Pertanyaannya, apakah ini suara yang tumbuh alami dari kekecewaan? Atau opini yang digiring hingga tampak wajar? Jika kita bedah lebih dalam, teriakan hapus dana desa tidak datang dari ruang hampa. Ia bisa diklasifikasikan. Pertama, kelompok yang kecewa. Mereka hidup dalam realitas pahit di desanya. Anggaran tak transparan, pembangunan tak terasa, dan kepala desa yang korup. Kekecewaan ini nyata dan sah, tapi ketika kemarahan diarahkan pada dana desa, bukan pada aktor dan sistem pengawasannya, maka pisau kritik salah sasaran. Kedua, kelompok yang tidak paham sejarah desa. Mereka lupa atau tak pernah tahu bahwa sebelum undang-undang desa, desa hanyalah objek, program turun dari atas, anggaran dikendalikan daerah, desa sekedar penerima. Undang-undang desa mengubah itu. Desa menjadi subjek, berwenang mengatur dirinya sendiri, dana desa adalah alat kedaulatan itu. Menghapusnya sama dengan mengembalikan desa ke masa ketika suara warga tak lebih dari catatan pinggir. Ketiga, mereka yang mengaku orang desa tapi hidup di kota. Mereka melihat desa dari kejauhan, mengeneralisasi masalah, menyamakan satu desa dengan desa lain. Mereka buta pada denyut penghidupan desa yang beragam. Petani kecil, UMKM desa, infrastruktur dasar, layanan sosial, dari jarak aman desa dipukul rata dan dana desa dijadikan biang keladi. Keempat, motif politik yang tak pernah netral. Kekalahan dalam suksesi lokal sering berubah menjadi dendam narasi. Dana desa menjadi sasaran empuk untuk membangun opini buruk, seolah desa gagal total, seolah uang rakyat pasti berujung korupsi. Ini bukan kritik kebijakan, melainkan strategi delegitimasi. Di titik ini, kita perlu jujur, korupsi kepala desa adalah kejahatan dan harus dihukum tegas. Tapi menjadikan dana desa sebagai terdakwa utama adalah kesalahan logika. Yang korup adalah orangnya, bukan konsepnya. Yang perlu diperbaiki adalah kualitas pengawasan, transparansi, dan partisipasi, bukan mematikan sumber daya yang menopang desa. Editorial ini menegaskan satu hal, menghapus dana desa karena korupsi adalah seperti membakar lumbung karena tikus. Yang harus dilakukan adalah memperkuat kunci, menajamkan pengawasan, dan menghidupkan kembali musyawarah desa sebagai jantung demokrasi lokal. Jika opini publik terus digiring untuk membenci dana desa, maka yang runtuh bukan hanya anggaran, melainkan kepercayaan pada desa sebagai pondasi republik. Dan ketika desa dilemahkan, jangan heran jika ketimpangan kembali menjadi takdir. Dana desa bukan masalahnya, cara kita mengawasi, memahami, dan mempertanyakannya.